Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menghadiri pengajian yang mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat walafiat dalam taat kepada Allah, dijadikan kita senantiasa hamba-hamba yang istiqamah di dalam mencari kebaikan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah. Masuk pembahasan kepada ziaratul ikhwan fillah, berziarah kepada saudara, kawan, kerabat yang diikat karena Allah. Jadi datang berziarah bukan karena lain-lain, tapi tujuannya adalah karena Allah. Ini punya nilai tersendiri. Ini nilainya mahal. Orang yang dia berkunjung kepada kawannya bukan di situ ada keduniaan. Bukan di situ karena ada tujuan maksud keuntungan dunia. Tapi tidak melakukan itu kecuali karena Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan fillahi nadahu munadin am tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, rawahu Tirmidzi. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menjenguk orang sakit atau dia berziarah kepada saudaranya fillah karena Allah. Ana mau silaturahim ke fulan, mau datang berkunjung ke rumahnya fulan, udah lama nggak ada, mau datang ke rumahnya fulan. Ya, maka ada suara panggilan yang mengatakan bahwasanya ya, engkau telah bagus dan perjalananmu itu bagus dan engkau telah menduduki ya tempat di dalam surga. Artinya dia sudah punya kaplingan di dalam surga, punya tempat di dalam surga. Buat siapa? Orang yang berziarah kepada saudaranya, berkunjung kepada saudaranya, dilakukan karena Allah Ta'ala. Ini luar biasa kedudukan seperti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, imshi milan ya ud maridan imshi milain aslih baina itsnain imshi thalathata amyalin zur akhan fillah. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjalanlah kamu 1 mil. Ya, perjalanan 1 mil. Ya, 1 mil ini perjalanan jarak yang kalau kita sekarang kira-kira bisa sampai 2,5 kilo kurang lebihnya, ya, atau 1,5 kilo 1 mil. Berjalan kalian untuk apa? Dalam 1 mil itu untuk kalian
menjenguk orang sakit. Artinya kalau ada saudara sakit tidak ada pantangan, kalau nggak ada kendaraan, kalau memang jarak itu masih 1 mil, ya jaraknya masih satu mil. Ya, kalau mil wan nisib itu kira-kira 4,5 kilo. Berarti kalau 1 mil berapa tuh jatuhnya? 2 kilo? 2 kilo seberapa tuh kira-kira ya? 2,5 kilo kurang lebih lah ya. Jalan. Kalau untuk menjenguk orang sakit, walaupun jalan kaki, jalan. Ya. Kemudian jalanlah kalian untuk 2 mil. Ya. Kalau 2 mil tadi 1 mil berarti 1 mil berarti 3 kilo. Kalau 2 mil 6 kilo. Jalan kalian 6 kilo. Ya. Untuk apa? Untuk mendamaikan antara 2 orang yang bertikai. Kalau tujuannya untuk mendamaikan, jalan, nggak usah ragu. Masya Allah. Tapi ada lagi anjuran yang lebih jauh dari itu. Jalan kalian 3 mil, 9 kilo. Jalan. Untuk apa? Untuk silaturahmi, berziarah kepada saudara karena Allah. Bukan karena ada embel-embelnya, bukan karena ada keuntungan dunianya. Ana mau datang ke sana. Kenapa? Kalau ana datang ke sana kan kali aja ntar ada proyek. Kali aja ntar ana pulang diongkosin misalnya. Ya udah bukan ziarah ikhwan fillah tuh. Ya makanya min rawahu Ibn Abi Dunya. Ada riwayat seorang yang berziarah kepada saudaranya. Ketika dia berziarah kepada saudaranya, maka ada pertanyaan yang datang kepada dia, tujuan kamu apa? Aku tujuannya untuk ziarah saja sama dia, untuk datang saja sama dia. Apakah nggak ada tujuan lain? Enggak ada tujuan lain. Udah itu aja tujuannya. Maka orang ini mengabarkan bahwasanya bergembiralah kamu, bahwasanya saya mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wajabat mahabbati ya lil mutahabina fiyya. Wajib dia untuk mendapatkan kecintaan kepadaku bagi mereka yang saling cinta karena aku. Jadi dia tadi datang tuh berziarahnya untuk apa? Untuk Allah, karena Allah. Apakah kamu ada karena dikasih keduniaan apa? Enggak. Karena dikasih nikmat? Enggak. Nah, karena Allah aja. Masya Allah. Bahkan ada riwayat dikatakan ketika ada seorang berziarah ke kampung sebelah, ya kampung luar daripada kampungnya dia, datang dia dihadang di tengah jalan oleh malaikat, yang mana malaikat ini bertanya, malaikat ini menyerupai manusia, bertanya, apa tujuanmu? Nah, ziarah aja kepada saudara. Apakah ada tujuan lain? Enggak. Apakah tujuan lain? Enggak. Apakah enggak ada tujuan lain? Tidak ada. Maka dia mengatakan, bergembiralah engkau, aku ini adalah utusan daripada Tuhanmu, artinya malaikat yang memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Masya Allah. Ya, makanya ini ikatan yang luar biasa, persaudaraan tapi diikat karena Allah. Ini ikatannya lebih erat daripada ikatan persaudaraan kandung. Saudara kandung berapa banyak?
Begitu orang tuanya meninggal, pecah warisan, pecah keluarga, ribut. Tapi kalau orang yang mengikat ini persaudaraan lillah, sudah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datang dari Mekah ke Madinah. Itu strategi yang beliau lakukan adalah beliau mempersaudarakan satu orang daripada orang Madinah Mekah dengan satu orang daripada orang Madinah. Diikat persaudaraan. Diikat persaudaraan. Ya, persaudaraan lillah. Bukan karena basa-basi, tidak, karena Allah. Artinya karena Allah apa? Kalau saudaranya lagi salah ya ditegur. Kalau saudaranya lagi ngedrop ya dibangkitkan. Saling mendukung. Ini namanya persaudaraan lillah. Fillah. Bukan dia teman ana, dia tutupin kesalahannya. Tapi terus di dalam keburukan, tidak ada perubahan dan dia pun tidak membawa perubahan kepada saudaranya. Ini nggak benar. Yang seperti ini hakikatnya musuh. Ntar di akhirat justru yang seperti ini nih yang dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibihi wa sahibatihi wa bani. Kabur mereka saling satu sama lain, takut dituntut. Ya, mereka tahu ini nggak benar. Mentang-mentang temannya yang melakukannya, akhirnya ditutup-tutupin, bukan dinasihatin, bukan diarahkan. Dianggap solidaritas lah, dianggap hebat lah dengan kawan-kawannya. Tidak. Tapi yang ada apa? Yang ada adalah bentuk persaudaraan kalau tujuannya itu adalah untuk saling membangkitkan semangat, saling memacu kekuatan baik ibadah, maka inilah orang-orang yang mengikat tali persaudaraan yang hebat. Yang seperti ini nih, yang ulama mengatakan laula qiyamul lail wa mujalasatul ikhwan ma habbabtul baqa fi dunya. Kalau bukan bangun malam dan kumpul sama kawan-kawan, maka aku nggak senang hidup di dunia. Sampai seperti itu. Ya girang tuh dengan bangun malam sama Allah, subhanallah, luar biasa. Dengan dia berkumpul dengan kawan-kawannya, dia saling memberikan pacuan semangat, saling memberikan motivasi. Ya, sehingga mereka memang luar biasa. Jadi orang-orang yang hebat. Ada di Madinah. Dulu ada 3 orang. Mereka mengikat persaudaraan. 3 orang habaib mengikat persaudaraan. Di antaranya satu Habib Mustafa Al-Idrus. Kemudian satu Balfagi, satu Al-Jufri. Mengikat persaudaraan, berjanji setia, saling mendukung untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Terus tuh mereka terus saling mendukung semuanya sampai mereka semua Allah bukakan ma'rifahnya. Masing-masing itu dapat petunjuk dan mereka dapat hadiah. Ya, dapat hadiah istilahnya jurus pamungkasnya lah. Yang satu ini Habib Mustafa Al-Idrus Mesir. Itu makamnya ma'ruf itu di Mesir. Kalau tidak salah dekat Sayyidatina Zainab. Ya. Yang satu lagi itu di Aceh, makam. Yang satu lagi kalau tidak salah di India. Yang dulu tsunami nggak apa-apa tuh dulu yang Aceh. Masing-masing Allah berikan kelebihan.
Ya, Allah berikan itu keutamaan-keutamaan. Yang satu dia dapat buku semacam notes, macam buku kecil. Ditanya apa saja sudah ada jawabannya di situ. Masya Allah. Ada berkah kejujuran di dalam mengikat persaudaraan karena Allah. Makanya penting kita mengikat persaudaraan ini penting. Tapi dasari persaudaraan ini tujuannya karena Allah. Ini mahal nilainya. Ya, saling mendukung. Ikhwan fillah begitu. Kalau temannya lagi ngedrop disemangatin. Temannya salah, maksiat, ditegur dan nggak marah karena memang sudah ada perjanjian, kita nggak boleh marah seperti itu kalau kebaikan. Saling mendukung. Ya. Makanya Imam Hasan Basri rahimahullah beliau mengajarkan perbanyaklah kalian ikhwan fillah bergaul dengan orang-orang yang soleh, kenal dengan orang-orang yang soleh, perbanyaklah kata Imam Hasan Basri. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu nanti bisa memberikan syafaat. Jadi yang namanya ikhwan fillah itu nanti bisa ngasih syafaat tuh sama temannya. Ya, temannya ada apa-apa nanti di akhirat. Nah, ini teman yang selamat bisa ngasih syafaat, minta. Sehingga ada diriwayatkan ketika satu orang itu masuk ke dalam surga, ditanya, sudahkah engkau mendapatkan nikmat? Ada sesuatu? Ada. Apa? Saya nggak dapatkan teman saya. Saya cari teman saya nggak ada. Hidup nggak enak ini kalau nggak ada teman. Maka temannya pada saat itu dia tergelincir di neraka, diambil, diselamatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya al-mutahabbin fillah, saling cinta karena Allah, al-mutaakhin fillah, ya, karena persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, diikat kita semua dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah, dijaga, dibentengi dengan benteng-benteng yang kokoh, yang kuat daripada fitnah-fitnah, penyakit, wabah dan lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu-pintu kebaikan, dijadikan kita diberikan sehat afiah, panjang umur dalam taat kepada Allah, senantiasa mendapat bimbingan, mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala man salafana salih syahana bidin anallahu syarah lana sudur wa yassir lana umur bi jahbil budur thumma ila rahmatan khassa wa muslimin ajmin wa ila hadrat bi al-fatihah. Allahumma bihaqq al-fatihah wa al-fatihah ya bari al-hamd ya syukur. Sallallahu alaihi Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana